Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam renungan harian pagi ini, hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2026. Semoga dalam sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Dan atas pertolongan Tuhan saja kita dimampukan melakukan aktivitas kita masing-masing. Amin. Nas renungan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal 11 ayat 32. Dikatakan demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kesetiaan itu penting dalam kehidupan orang percaya? Tentu saja. Menjadi orang yang setia adalah hal yang perlu dilakukan oleh seluruh orang percaya. Kesetiaan merupakan kualitas hidup yang harus ada di dalam diri orang percaya. Ada banyak pemahaman yang dangkal dan keliru tentang kesetiaan kepada Tuhan, bahwa ketika kita taat dan setia, kita terbebas dari permasalahan dan penderitaan. Akan tetapi Alkitab mengajarkan bahwa ketika kita taat dan setia, kita juga akan mengalami tantangan, pergumulan, dan penderitaan, serta ujian terhadap iman kita kepada Kristus. Dalam nas ini ada dua kelompok yang dibicarakan oleh Daniel, yaitu mereka yang melanggar perjanjian dan mereka yang mengenal Allah. Orang-orang yang melanggar perjanjian adalah mereka yang mengingkari perjanjian yang telah dibuat dengan Allah, yakni orang-orang yang tidak setia kepada hukum Allah dan memilih jalan duniai atau bersekutu dengan penguasa yang menindas. Sementara orang yang mengenal Allah merujuk pada orang-orang yang tetap setia kepada Allah dan mempertahankan iman mereka meskipun mengalami penganiayaan. Mereka akan kuat dan bertindak meskipun mereka menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Mereka tetap teguh dalam iman dan tetap setia pada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil, dipilih, dan diselamatkan oleh Tuhan supaya kita setia dan taat kepadanya, serta taat secara total. Untuk mengalami penggenapan janji-janji Tuhan, dibutuhkan kesetiaan bukan hanya dalam kurun waktu tertentu, melainkan sampai akhir hayat. Kesetiaan tak dapat datang dengan sendirinya, melainkan perlu dilatih setiap hari, karena kesetiaan tidak dapat dibatasi oleh waktu ataupun keadaan apapun. Agar kita bisa menjadi orang yang setia, diperlukan ketaatan. Kesetiaan dan ketaatan merupakan suatu kesatuan yang tak bisa
terpisahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan apapun terpisah, tetaplah kita harus setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Mari bersama-sama mewujudkan kesetiaan itu melalui perbuatan, bukan hanya perkataan semata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, bimbing kami dengan Roh-Mu, agar kami menjadi orang yang taat dan setia melakukan kehendak Yesus Kristus sampai akhir hayat kami. Tolong kami, Tuhan, agar kami senantiasa setia dan taat kepada Tuhan Yesus, karena Yesus telah memilih dan menganugerahkan keselamatan dan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang telah mati di kayu salib dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Kami percaya bahwa apapun yang kami alami di sepanjang kehidupan kami, sesungguhnya itu merupakan bagian dari pemurnian yang dilakukan oleh Allah bagi kami, umat yang dikasihani-Nya. Allah ingin agar kami makin serupa dengan Yesus Kristus. Bimbing kami Tuhan, agar kami tetap bersyukur dan bertahan tetap setia dan taat di tengah segala keadaan. Kami berdoa untuk semua orang-orang yang mendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada, yang di rumah, yang di kantor, yang di pasar, di sekolah, atau dimanapun mereka beraktivitas, agar Tuhan selalu memberkati dan melindungi mereka. Bagi mereka yang tidak sehat atau mengalami sakit penyakit, baik yang berada di rumah maupun di rumah sakit, agar Tuhan kiranya berbelas kasihan dan berusaha berkarya untuk menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang mengalami duka cita atau bersedih, agar Tuhan memberi penghiburan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.